Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Febriansyah dengan NRP 15/2024-041. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman dasar, yaitu tentang diskon belanja. Nah, pertama, kita ini menggunakan function. Lalu di sini ada sebuah toko memberikan diskon berdasarkan total belanja pelanggan. Jika total belanja lebih dari sama dengan 500.000, nanti mendapat diskon 10%. Lalu jika total belanja lebih dari 300.000, maka diskon 5%. Jika total belanja kurang dari 300.000, tidak mendapatkan diskon. Nah, perintahnya adalah buat function hitung diskon total yang mengembalikan besar diskon. Lalu buat function hitung total bayar total yang menghitung total setelah diskon. Lalu program utama meminta input belanja dari pengguna dan menampilkan total yang harus dibayar. Kumpulan berupa video penjelasan tentang cara kerja. Nah, yang pertama kita bakal buat dulu function. Nah, itu functionnya adalah hitung diskon total. Pertama buat bikin function, kita ketik def, lalu namanya di sini adalah hitung diskon total. Nah, terus titik 2 maksudnya. Nah, setelah ini kita bakal buat percabangan if else, if total. Nah, total ini nanti nama variabel dari inputan si user memasukkan total belanja. Jadi if total lebih besar dari sama dengan 500.000, nah maka dia akan mendapatkan diskon. Kita buat variabel diskonnya buat nyimpen nilai si diskonnya 10. Lalu elif total lebih besar sama dengan 300.323. Nah, akan mendapatkan diskon sebesar 5. Lalu jika bukan dari semua itu, akan mendapatkan diskon 0. Nah, kemudian kita hitung diskonnya. Kita buat aja variabelnya total diskon sama dengan, nah kita kalikan si dibagi, maksudnya diskon dibagi 100. Nah, setelah dibagi maka kita kalikan dengan total. Nah, setelah ini kita return buat ngebalikin nilai dari function ini. Jadi nanti waktu functionnya dipanggil, nanti si hasil dari panggilannya itu adalah yang di return ini ya, return. Nah, kita bakal balikin nilai total diskon karena ini yang menampilkan dari hasil diskonnya. Nah, kita cek dulu. Ada error. Selanjutnya kita buat function hitung total bayar. Nah, sama aja def, lalu namanya sesuaikan dengan yang di soal, total bayar total. Nah, setelah ini kita bakal menghitung total yang dimasukkan si user, lalu dikurang diskon yang kita dapat. Nah, pertama kita bakal panggil dulu function dari si hitung diskonnya. Nah, cara manggilnya kita bakal simpan si function ini di sebuah variabel. Nah, variabelnya kita namakan saja total diskon. Nah, selanjutnya kita bakal panggil functionnya. Nah, manggil functionnya itu sesuai dengan namanya. Kita copy aja. Nah, setelah dipanggil kita hitung. Misalkan kita di sini beri nama variabel total bayar. Nah, kemudian total dikurang variabel total diskon.
Nah, jadi nanti si total ini bakal dikurangi oleh diskon yang telah dihitung oleh function ini. Kemudian kita balikan nilainya, return total bayar. Kita cek. Oke, lalu di sini adalah function utamanya. Def, kita beri nama main aja. Nah, karena ini tidak menghitung apa-apa, maka kita kosongkan saja ya main. Nah, terus kita akan meminta inputan dari user. Nah, kita bakal beri nama inputan itu total, karena di sini kita udah memberi nama total, maka kita di sini juga harus disesuaikan total integer buat tipe datanya input. Nah, terus kita perintahkan masukkan total belanja Anda. Nah, setelah ini kita bakal panggil masing-masing function dari function hitung diskon dan hitung total. Kita bakal simpan namanya total diskon. Nah, kita panggil functionnya itu diskon. Nah, saja lupa total. Nah, kemudian kita panggil function hitung total bayar. Kita simpan di variable total bayar. Nah, kemudian kita panggil dulu hitung total Nah, sesudah kita panggil, kita tinggal print saja semuanya. Misalkan print, kita kasih total belanja Anda. Oh, kita ganti struk aja deh. Struk belanja Anda. Nah, kemudian kita print. Nah, kita beritahu ini cuma buat memperjelas saja. Total belanja Anda adalah, kita panggil variabel total, lalu print. Nah, kita beritahu dapat diskonnya berapa. Total diskon yang Anda dapatkan adalah total diskon. Nah, yang terakhir print total yang harus Anda bayar adalah, kita panggil variabel total bayar. Nah, setelah ini kita selesai. Kita cek dulu apakah ada error. Oh, nggak ada. Nah, ini nggak ada nampil apa-apa karena ini semua berada di function. Jika mau menampilkannya, maka kita harus panggil functionnya main. Ini kenapa kita nggak pakai return? Karena kalau pakai return nanti kita cuma bisa pilih salah satu aja. Kalau kita nggak pakai return, kita tinggal panggil functionnya, nanti yang ada di dalam function ini yang bakal dikeluarkan. Kalau pakai return, sekali return total bayar, maka yang bakal ditampilkan hanya total bayar saja, sedangkan sisanya ini nggak bakal di nilainya dikembalikan gitu. Terus mau kita tes, kita coba yang di atas 500.000 dulu. Misalkan kita masukkan 1.000.000. Nah, total belanjanya adalah 1 juta. Nah, total diskon yang Anda dapatkan adalah 100.000, maka yang harus dibayar adalah 900.000. Ini udah benar. Terus kita bakal coba yang 300.000.
kita masukkan saja 300.000, 1, 2, 1, 2, 3. Kita coba. Nah, ini udah benar 300.000, diskonnya adalah 15.000, total yang harus dibayar adalah 28.500. Kita coba jika di bawah 300.000. Ya, kosong, kosong, kosong. Nah, benar tidak ada diskon. Berarti programnya udah jalan. Sekarang saya akan bakal bacain tentang cara kerja kodenya. Yang pertama, kita buat function. Function ini ada fungsinya adalah buat nyimpen nilai. Terus di sini ada percabangan. Kalau total yang diinfokan si user di sini lebih dari sama dengan 500.000, nanti bakal mendapatkan diskon 10.000. Nah, nilai 10 ini kita simpan di variabel diskon. Nah, sama halnya kayak sisanya ini. Terus kita setelah percabangan kita bakal hitung. Nah, hasil hitung dari si diskon dibagi 100 terus dikali total, nanti kita simpan di total diskon. Nah, total diskon ini nanti kita kembalikan nilainya agar bisa dipanggil, kita kembalikan menggunakan return. Nah, kemudian kita buat function hitung total bayar buat untuk menghitung total yang harus dibayar oleh si user, lalu dikurangi diskon, lalu total yang harus dibayarnya. Nah, karena perhitungan ini adanya di function, maka kita harus panggil dulu functionnya. Nah, ini functionnya, terus kita simpan di total diskon. Kemudian kita tinggal hitung dari si total ini dikurang total diskon, lalu kita simpan nilainya di total bayar. Nah, ini sama return total bayar, jadi kita bakal mengembalikan nilai total bayar. Nah, mengembalikan nilai total bayar ini yaitu adalah hasil dari si total yang harus dibayar dikurangi diskon. Kemudian kita buat function utamanya. Function utamanya itu nanti si user bakal menginputkan total belanja yang bakal disimpan di variabel total. Nah, variabel total ini nanti bakal ada di percabangan, jadi namanya harus sama. Kalau misalkan ini total 1, maka sisanya bakal error. Kemudian karena kita nggak bisa langsung manggil variabel ini tanpa ini, jadi kita harus manggil dulu si functionnya. Nah, ini kita panggil si functionnya, lalu kita simpan nilainya di variabel total diskon, kita panggil function dari si total ini, lalu kita simpan nilainya di total bayar. Kemudian kita lakukan print seperti biasa, print memanggil variabel total, lalu print memanggil variabel total diskon, lalu print memanggil variabel total bayar. Nah, terus kita di sini nggak bakal pakai return karena kita ingin mencetak semuanya. Jadi kita langsung aja panggil main. Nah, kalau nggak pakai main, nanti ini cuma nampilin ini nggak bakal nampilin apa-apa karena ini semua hanya function. Jadi kita panggil si functionnya. Jadi begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.